Halo, ketemu lagi bersama kami Nul Daily. Hari ini kita akan bikin rekomendasi laptop sesuai request kalian. Kemarin tuh kita sudah bikin yang under 5 juta sudah, under 7 juta sama under 10 juta. Dan itu semua rata-rata pengennya, Mas, aku coba bikinin yang rekomendasi under 15 juta tapi seri gaming. Wah, ini waktunya. Jadi kali ini kita akan ngasih ke kalian rekomendasi laptop under 15 juta seri gaming di tahun 2025. Ini laptop-laptop yang akan kita rekomendasikan ini cocok buat kalian yang suka kerja keras atau suka nge-game atau suka macam-macam. Jadi artinya kalau kalian pengen laptop yang powerful, coba simak. Yang pertama adalah dari brand HP, itu adalah HP Victus 16. Prosesornya adalah Intel Core i5 13500HX, 14 core 20 thread. VGA-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4050 laptop GPU dengan VRAM-nya 6GB DDR6. Ini kalau kamu buat nge-game itu sudah enak banget harusnya. Kalau untuk game sekarang harusnya sudah lancar. Terus untuk storage-nya pakai SSD NVMe 512 Gen 4 X4, berarti sudah tertinggi itu. Terus layarnya sendiri ini agak unik, dia pakai 16 inch Full HD 144Hz, tapi sayangnya ini belum 100% RGB. Jadi kalau kalian suka desain kayak kurang sip, tapi kalau cuma buat gaming harusnya gambarnya sudah menyenangkan. Apalagi dengan layar yang gede, berarti otomatis well. Untuk kapasitas baterainya sendiri 83 Wh, itu tergolong gede untuk seri gaming. Jadinya harusnya udah awet-awet aja kalau buat game. Kalau kalian pengen main game tanpa charger pun tinggal kamu setting di settingan baterai itu ke performance mode. Terus untuk seri ini itu webcamnya sudah Full HD, jadi jernih dan punya privacy shutter. Shutter itu yang tutupan itu loh, tutupan layar, tutupan kamera, itu namanya privacy shutter. Terus habis itu keyboardnya sudah full size, berarti sudah ada numpad-nya. Jadi kalau untuk akuntan dan untuk suka yang main game dengan numpad itu sangat perlu banget. Terus habis itu dia juga sudah punya yang namanya backlight single zone, jadi belum RGB. Terus habis itu portnya sudah melimpah, ada 3 kali USB-A, 1 kali USB Type-C full function, 1 kali HDMI, dan 1 kali RJ45 atau buat combo LAN, dan ada headphone combo jack. Terus bawaan OS-nya adalah include Windows 11 dan Office 2021 dan garansinya 2 tahun dan plus ADP. ADP itu adalah Accident Damage Protection, jadi artinya kalau kamu tidak tersengaja rusak itu masih bisa digaransiin. Untuk harganya sendiri cuma di angka 14.299. Terus untuk yang kedua adalah Lenovo LOG 15IRX9. Nah, ini seri yang lumayan menyenangkan karena modelnya memang kotak gitu, jadi minimalis. Prosesornya dia pakai Intel Core i7 13650HX. Lagi-lagi ini adalah prosesor gede dengan 14 core dan 20 thread. Terus GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 3060 6GB DDR6 dengan TGP-nya 95W. Terus dibekali juga sama 16GB RAM DDR5 4800 MHz. Untuk RAM-nya ini dia sudah support dual channel, tapi bawaannya adalah 16GB satu keping. Dan kalian bisa upgrade ini maksimal berarti sampai ke 64, teman-teman. Jadi 2 slot tadi bisa dikasih isi 32 sama 32. Storage-nya dia pakai SSD NVMe 512 2242 Gen 4 X4. Jadi yang pakai yang tengah-tengah, yang enggak gede-gede banget. Terus layarnya sendiri 15,6 Full HD 144Hz, IPS panel 100% sRGB. Laptop ini cocok buat kamu video editing, desainer, atau yang suka warna-warna real. Jadi ketika kamu pengen editing, kamu desainer sangat cocok untuk ini. Dan kalau kamu sekarang game pun dia juga layarnya menyenangkan karena sudah 100% sRGB. Terus untuk baterainya sendiri 60 Wh, jadi di bawah yang HP Victus tadi ya. Terus untuk plus-plusnya di sini dia ada beberapa port yang melimpah karena memang seri gaming ini dibutuhkan banyak port. Salah satunya adalah 3 kali USB Type A, ada 1 kali port Type-C, dan dia sudah full function, 1 kali HDMI 2.1, 1 kali RJ45 atau itu kabel LAN RJ45 itu, dan headphone combo jack. Jadi satu colokan bisa buat audio dan mikrofon. Terus selanjutnya adalah keyboard dengan backlight 4 zone atau RGB. Jadi kalian sudah seenak hati buat ganti warna backlightnya mau jadi apapun terserah kalian. Dia punya chip sendiri, ada keunggulan dia punya AI chip. Jadi dia sudah bisa pakai Copilot ya, fasilitas AI-nya lah istilahnya seperti itu. Walaupun penggunaan sekarang masih belum, tapi kalau kalian suka pakai kayak gini, coba apa yang kalian pernah lakukan di AI kayak gini, coba komen di bawah ya. Satu lagi, dia dapat Windows 11 Home Single Language plus Office 2021, garansinya 2 tahun dan plus ADP. Lenovo tuh enak, service center di mana-mana juga ada, brand-brand besar gitu. Tapi kurangannya satu, ini webcamnya masih 720. Tapi lagi-lagi kalau kalian pakai webcam itu fisiknya adalah cahaya. Kalau cahayanya bagus pasti clear, tapi kalau cahayanya buram mau resolusi 4K juga buram-buram juga. Nah, harganya ini lebih murah daripada HP tadi, adalah cuma 13.699.000.
Oke, yang ketiga, ini datang dari Acer Nitro V15. Ini yang baru, jadi yang logonya itu kalau dulu Nitro itu ada 2N, itu huruf N teman-teman. Jadi kalau itu sekarang cuma satu aja. Itu bukan petil, tapi memang dibikin brand yang baru, paling baru itu cuma satu gitu loh. Coba perhatiin, logo Nitro yang baru pasti N-nya cuma satu. Itu N, itu bukan mata juga bukan apa itu. Prosesornya dia pakai Core i5 13420H, itu 8 core 12 thread, masih di bawahnya yang spek HP atau Lenovo tadi, tapi VGA-nya dia pakai RTX 4050 6GB DDR6 3GB 75W. Jadi artinya kalau di seri ini itu hampir mirip dengan HP tadi VGA-nya. Emang sama ya? Sama, Mas. Tapi RAM-nya ini, wah kenapa RAM-nya? RAM-nya cuma 8GB DDR5 tanpa 4800. Dia bisa di-upgrade lagi-lagi. Namanya seri gaming itu rata-rata kan dia dual channel. Bawaannya cuma emang 8GB, jadi dia menekan biaya mungkin untuk mengakali part yang lain. Tapi kalian bisa upgrade ini kalau DDR5, maaf. Tadi aku bilang sebelumnya 32 ya, satu keping. Maaf, kalau DDR4 itu mentok memang 32GB, tapi kalau DDR5 itu satu keping mentok 128GB. Jadi kalau kalian pengen upgrade ini tuh bisa sak mentok ya, tapi budgetnya RAM-nya buat apa kalau sampai harus 128? Saya nggak sense. 32 aja sudah sangat cukup. Paling mentok di prosesor kalian. Udah, nggak bisa lebih karena itu bukan PC ya teman-teman ya. Terus selanjutnya layarnya sendiri ini 15,6 Full HD 14Hz IPS panel dan layarnya belum sRGB, jadi ya umumnya aja lah. Terus ini plusnya adalah keyboardnya sudah ada backlightnya, jadi kalau kalian kerja di tempat gelap itu sangat menyenangkan. Terus untuk port-portnya ada 3 kali USB Type A, habis itu ada 1 kali USB Type C, tapi itu sudah kelas Thunderbolt, jadi kalian bisa gunakan itu untuk semuanya dan kecepatannya paling tinggi di situ. Dan 1 kali HDMI 2.1, 1 kali RJ45 atau colokan LAN tadi, dan pakai headphone 1 lubang untuk combo jack. Jadi bisa speaker, bisa mic, bisa apapun yang kalian butuhkan. Bawaan Windows-nya dia Windows 11 Home and Office 2021 Home Student. Garansinya 2 tahun dan webcam. Tapi masalahnya adalah webcamnya masih 720p. Harganya 13.499. Kalau kalian tidak bermasalah dengan webcam, ini bisa jadi rekomendasi karena dia harganya masih di angka 13 juta. Yang keempat, ini datang dari brand lokal, Axio. Axio ini memang lagi naik daun, artinya banyak produk yang dikeluarkan dengan harga murah, collabs dengan JKT, collabs dengan macam-macam. Tapi kalau ini kita adalah seri gamingnya, itu adalah Axio Pongo 750. Dengan prosesornya adalah Intel Core i7 13620H 10 core 14 thread. Oke, untuk VGA-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4050 laptop GPU dengan VRAM-nya adalah 6GB GDDR6 dengan TGP-nya up to 100W. Jadi kalau semakin tinggi itu powerful-nya lebih tinggi, cuman efeknya nanti bateraimu juga lebih boros. Untuk RAM-nya 16GB DDR4 3200, ini bisa di-upgrade sampai 32GB. Tapi sayangnya untuk laptop 2025 dan dia masih DDR4 itu lumayan menyedihkan karena kecepatan RAM-nya nggak bisa mentok, karena 3200 di DDR4 itu sudah paling mentok gitu loh. Untuk storage-nya dia pakai SSD NVMe 512GB 2280 Gen 4X4. Dia ada 2 slot NVMe, satunya sudah kepasang, satunya masih kosong. Jadi kalau kalian pengen upgrade lagi, itu tambah satu aja selesai. Terus untuk baterainya dia cuma 54 works hour. Poin plusnya untuk seri Axio Pongo 750 ini adalah pertama port-portnya ini lengkap. Jadi ada 2 kali USB Type A, ada 2 kali Type C, ada 1 kali mini DisplayPort, sama ada HDMI dan ada kabel LAN-nya. Nah, untuk audionya dia ada 2 lubang. Yang pertama adalah combo jack, jadi bisa buat macam-macam. Satu sendiri ada khusus mikrofon. Jadi biasanya kalau buat kamu live streaming dan butuh kualitas mikrofon yang bagus, bisa colok ke situ. Dan 1 kali card reader micro SD kecil, dan bawaannya adalah Windows 11. Garansinya kalau Axio Pongo ini adalah 3 tahun teman-teman. Axio sudah mulai banyak service centernya di Jogja, juga sudah ada sendiri, jadi nggak usah khawatir kalau beli. Cuman kalau minusnya ini merasa saya cuman webcamnya aja 720 belum Full HD, sama belum dapat Office-mu. Kamu bisa beli Office itu di online atau terserah mau pakai yang gimana, monggo. Terus harganya sendiri ini cuma 13.499.000. Yang terakhir ini dari brand MSI. Ini adalah MSI Tin 15. Ini prosesornya pakai Intel Core i5 12450H 8 core 12 thread. Terus pakai Nvidia GeForce RTX 4050 laptop GPU dengan VRAM 6GB GDDR6. Untuk RAM-nya sendiri ini cuma 8GB DDR4 3200, agak menyayangkan karena 8GB kalau bawaannya Windows 11 itu akan sedikit kemakan banyak, jadi kamu tetap harus upgrade. Idealnya kalau upgrade saya rasa karena ini ada dual channel,
Jadi kalau bawaannya 8, kamu beli 16. Kalau sekarang udah 16 keisi, besok punya uang lagi, 8 GB yang dilepas, tambahin 16 lagi. Jadi nanti totalnya 32, itu sangat menyenangkan. Atau kamu bisa kalian aja 32 tambah 32 jadi 64 itu juga monggo kerso. Untuk storage-nya adalah SSD NVMe 512 GB Gen 4X4 dan ini masih upgradable 1 slot SATA. Jadi kalian bisa upgrade itu buat ditambah hard disk boleh atau SSD SATA 2.5 inch boleh. Terus untuk layarnya sendiri 15.6 Full HD 144Hz IPS panel dan baterainya dia cuma di 52,4 Wh. Untuk port-portnya sendiri memang seri gaming jadi lengkap, ada 3 USB A, ada 1 kali USB Type-C, 1 kali HDMI, 1 kali colokan RJ45 dan headphone. Terus keyboardnya ada backlight single zone aja jadi satu warna dengan kan Windows bawaannya adalah Windows 11 Home dan Office 2021 Home and Student. Terus garansinya 2 tahun, tapi sayangnya webcamnya masih 720 Bali belum hardware. Tapi harganya paling murah, ini cuma 12.599.000. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 rekomendasi laptop by Inul Daily. Jadi kalau dirasa itu kurang tepat menurut kalian bisa komen di bawah, kasih kita usulan, Mas itu harusnya tambahan yang ini Mas, spek ini Mas, coba kayak gitu. Atau ada request rekomendasi apa lagi yang kalian pengen tahu, bisa komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe buat nonton video-video yang lainnya. Karena untuk minggu depan kita akan war thermal paste. Jadi kalau main yang suka komen Mas thermal paste yang rekomend buat laptop apa, nanti tunggu ya. Tunggu di video selanjutnya. Oke, kita akan bahas itu. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa. Salam Inul Daily. Cinta.